Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Ahibati fillah, 10 hari pertama bulan Ramadan pintunya sudah hampir tertutup. Ketika kita membuka sebuah tabir tangga pertama bulan Ramadan adalah pintu rahmah, the power of rahmah, kekuatan kasih sayang. Ketika hari itu, ketika Ramadan tiba di tanah Yaman, ada seorang pemuda, dan pemuda itu adalah termasuk pemuda seorang pengusaha yang hebat, sukses, tetapi punya cerita yang pastinya menjadi sorotan dunia hari itu. Pemuda yang sukses ini jamaah, dengan hasil usaha yang spektakuler, hari itu di pertengahan bulan Ramadan dia berdiri di pasar Yaman. Dia berteriak, "Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, urid ahadan ghaniyan minal agniya." Aku ingin termasuk salah satu orang terkaya di Yaman ini. Padahal jamaah, dia termasuk orang yang kaya, tapi dia berharap lebih kaya dari hari itu. Karena dia berharap di bulan Ramadannya itu semua doanya terkabulkan. Dia berharap ingin menjadi orang terkaya di tanah Yaman. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Ketika dia berdiri di pasar, seluruh pemuda banyak yang datang menghampiri dia sambil mengatakan, "Ya syabab Yaman, wahai pemuda Yaman, kau ingin lebih kaya dari ini? Syartun wahid, syaratnya satu." Apa pemuda itu mengatakan? "Jika kau ingin kaya, anta lakita bi ummik, kau temui ibumu hari ini. Dan syarat yang kedua, setelah kau temui ibumu, uktulha, bunuh ibumu, ambil jantungnya, dan kita akan jual jantung ibumu itu, dan kita akan kaya dengan jantungmu itu, karena kau bisa menjual jantungnya." Dengan kepolosan pemuda ini jemaah, dia pintar tapi tidak berkarakter. Huwa minal alim, dia pintar lakin laysa huwa minal muta'addib, dia tidak berkarakter. Apa yang dilakukan jemaah? Pemuda ini turun dari pasar Yaman, dia lari menghantui padang pasir. Ketika sampai ke pintu rumahnya, watraqal bab, dia membuka pintu rumahnya sambil mengatakan, "Ya Umayyah, iftahil bab." Ibuku, buka pintunya. Akhirnya sang ibu itu lagi tertidur pulas di siangnya bulan Ramadan. Ketika anaknya memanggil, ibu itu menyusuri dinding. Ibu itu sudah tidak bisa berjalan sempurna. Ketika dia membuka pintu, dia mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, ana mushtaqun bik, aku rindu kepadamu nak. Tak ketemu kau 2 minggu, tapi aku rindu kepadamu." Tapi apa jawaban pengusaha hebat itu? Dia menjawab dengan lantang, "Ana la ahtaju hadza." Wahai ibuku, aku tak butuh pelukanmu ini. Yang aku butuhkan, aku harus kaya, aku harus lebih kaya dari ini. Dan ibu itu menjawab dengan lirih, "Madza turidu anni?" Apa yang kau inginkan dariku? Aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kau lebih kaya dari ini. Dan anak itu menjawab, "La ummi, bukan itu ibu. Yang aku minta adalah aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu." Anda tahu jemaah, ibu itu dengan penuh cinta, dia lirih mengatakan, "Anakku, in kana hadza sa'idan lak, jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini." Dibunuh pak ibu itu. Dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya, dibunuh ibu itu di tempat dia disusuinya. Dia pintar pak, dia pintar ibu, tapi dia tidak termasuk orang yang berkarakter. Laisa minas solihin. Dibunuh ibu itu. Dan apa yang terjadi jemaah? Ketika dia mau mengambil jantungnya, wa kanat fi sakratiha bakiyah, ibu itu sakaratul mautnya, dia berlinang air mata. Ana ulangi jemaah, wa kanat fi sakratiha bakiyah, ibu itu berlinang air mata saat sakaratul mautnya, saat jantungnya dia ambil di tangan anak kandungnya sendiri, dan jantungnya itu dia pegang dalam keadaan jantung itu masih berdetak jemaah.
Dia lari di atas padang pasir sambil dia berteriak, aku akan kaya, aku akan lebih kaya dari ini. Jantung ibuku sudah aku pegang dan aku akan jual jantung ibuku itu. Tapi antum tahu apa yang terjadi jamaah? Allah itu jamil, penuh dengan keindahan dan mencintai keindahan. Apa yang terjadi jamaah? Ketika dia berlari di atas padang pasir, ketika dia memegang jantung ibunya yang masih berdetak, dia tiba-tiba tersungkur jatuh di atas padang pasir dan jantungnya pun jatuh menggelinding, tertutupi oleh debu dan pasir. Anda tahu jamaah, saat itulah pemuda itu dia langsung tertegun diam sambil mengatakan, ya Rabb, ana la ardo bihadza. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak dan tertutupi oleh debu dan pasir. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi saat itu Allah menggerakkan jantung itu berbicara biiznillah azza wa jalla, dan jantung itu adalah bisikan sang ibu kepada anak itu sambil mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Ketika beliau mengatakan jangan kau bunuh ibumu 2 kali, cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu, tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Ahibati fillah, cerita mutiara Ramadan di tanah Yaman masih terngiang di benak kami. Kenapa kami sharekan hari ini? The power of rahmah, kekuatan kasih sayang Allah terhadap hambanya, dan kasih sayang kita terhadap sesama, dan kasih sayang kita di situ ada the power of birrul walidain kepada kedua orang tua kita yang qadarullah azza wa jalla. Di saat pandemi ini hampir selesai jamaah, semuanya merindukan ketika kita memeluk sujud di kaki sang ayah dan ibu ketika ayah ibunya masih ada. Dan ketika Ramadan ini hampir selesai jamaah, ketika nanti suatu saat kita akan mudik ke kampung halaman, pasti semua merindukan pelukan hangat dari sang ibu dan ayah dengan penuh cinta. Tidak, yang kita rasakan tidak seperti pelukan setahun atau 2 tahun yang lalu hanya via video call. Dan itu yang kita rindukan. Ahibati fillah, 10 hari bulan Ramadan hampir tertutup. The power of rahmah tapi selalu hadir dan selalu bersinar. Maka di 10 akhir kedua ini, mari kita meraih pintu yang kedua. Salah satunya adalah babul maghfirah, ampunan kita kepada Allah azza wa jalla, sampai nanti kita bisa meraih gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang menuju ke pintu yang ketiga bulan Ramadan, yaitu itqun minan nar, terjaga kita dari api neraka. Maka ahibati fillah, di akhir kajian kultum hari ini kita berdoa kepada Allah azza wa jalla seraya kita berteriak dalam diri, ya Rabb, innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Dalam sujud kita pun berdoa, ya Rabb, innaka khairul mustaka, hanya kepadamu kami mengadu. Saatnya jemaah, di hampir-hampir akhir bulan Ramadan, mari kita sering-sering berbisik di bumi agar langit mendengar. Hadza wallahu a'lam bishawab wa jazakum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.